lagi nih dalam ibadah minggu pelayanan anak. Gimana kabar adik-adik di rumah? Sehat-sehat kan pasti? Harus sehat Kak Silvi. Iya. Nah adik-adik sebelum mulai, duduk yang manis ya. Ajak papa, mama, kakak, adik untuk ibadah sama-sama ya. Sebelum itu kita berdoa dulu, kita saat teduh dulu. Mari kita tundukkan kepala. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak ini, jangan lupa ya untuk mempersiapkan Alkitab, celengan, dan alat tulisnya. Oke, kalau gitu Kak Silvi, kita langsung nyanyi-nyanyi bersama Oke, yuk. mantap. Jangan lupa yuk kita bangkit berdiri yuk. Ayo yang masih duduk, ayo kita berdiri sama-sama. Yang masih merem. Nah, ayo Buka kita matanya. nyanyi sama-sama yuk. Kita nyanyi lagu apa Kak Silvi hari ini? Hari ini harinya Tuhan. Let's go. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan IMPA pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk kita semua lipat tangan dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu. Engkau masih memberkati kami di pagi hari yang cerah ini Bapa. Sebelum kami memulai kegiatan IMPA pada pagi hari ini, biarlah Engkau memberkati kami agar kami dapat mengikuti kegiatan IMPA dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ada sukacita nggak ya hari ini? Kak Silvi ada sukacita nggak hari ini? Ada dong Kak Jessica. Harus ya. Harus. Udah kalau gitu kita mau tetap berdiri ya adik-adik. Kita harus mengobarkan sukacita kita nih karena kita Benar masih banget. mengalami penyertaan Tuhan, ya kan? Ayo kita sama-sama menyanyikan adalah sukacita. Musik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada si Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada si Yesus di hatiku. I have the joy, 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 joy in my heart, joy in my heart, joy in my heart. I have the joy, 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 joy in my heart, joy in my heart to say I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Kak Silvi, kita mau nyanyi lagu apa lagi nih Kak Silvi? Biar adik-adik tetap semangat. Kayaknya lebih enak kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya deh. Boleh tuh Kak Silvi. Nah. Ayo, masih berdiri ya. Ayo, jangan ada yang duduk. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar
mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau urapi setiap kami, berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti Tuhan tentang firman-Mu ini. Berikan kami kekuatan juga Tuhan untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Sertai kami Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Sudah siap dengar firman Tuhan kan? Nah, kalau sudah siap, duduknya yang manis, ajak mama papa yang belum duduk sama kalian, ajak adiknya juga ya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Tadi sudah berdoa kan? Sekarang siapkan Alkitabnya dan kita akan sama-sama membaca dari Hakim-Hakim 2. Hakim-Hakim di Perjanjian Lama ya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kak Ina ulangi sekali lagi. Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Kita tadi sudah sama-sama membaca firman Tuhan kan? Tema minggu ini adalah Aku adalah umat Tuhan masa kini. Keren kan temanya? Adik-adik, maksudnya apa sih aku adalah umat Tuhan masa kini? Ternyata dalam Alkitab yang kita baca tadi, bangsa Israel itu ada dua, yaitu generasi lama dan generasi baru. Generasi lama itu siapa sih? Generasi lama itu opa oma mereka. Masih inget kan cerita Musa? Nah, Tuhan pakai Musa untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tapi setelah Musa mati, dia digantikan siapa adik-adik? Masih ada yang inget gak? Iya bener, digantikan Yosua. Nah, Yosua ini yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Dan umat Tuhan ini tahu betul kalau Tuhan sangat mengasihi mereka.
Tuhan melindungi mereka. Tadi kita sudah tahu kan generasi lama itu apa? Sekarang Kak Ina jelaskan ya, generasi baru itu apa sih? Generasi baru itu adalah cucu-cucu dan keturunan dari mereka bangsa Israel yang tadi keluar dari tanah Mesir itu. Tapi generasi yang baru ini tidak tahu bagaimana Tuhan melindungi bangsa Israel, bagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel. Nah, setelah Yosua meninggal, akhirnya mereka nggak punya pemimpin adik-adik. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka menyembah patung-patung Baal. Tuhan sedih nggak lihat kayak gitu? Karena Tuhan kecewa dan sedih, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Dengan cara apa? Tuhan mendatangkan musuh-musuh dari sekitar mereka. Musuh-musuh ini menindas mereka dan mengalahkan umat Tuhan ini, adik-adik. Akhirnya umat Tuhan ini sadar bahwa mereka salah. Mereka menangis, mereka minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampun. Kalau adik-adik gak salah ingat, Tuhan kan pernah berfirman kan ke Musa. Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Salah satunya adalah jangan pernah menyembah Allah lain. Tuh, Tuhan sudah ingatkan. Namun setelah Tuhan melihat mereka menderita, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengasihi mereka. Tuhan sayang sama mereka. Itu sebabnya Tuhan mendatangkan penolong buat mereka. Tuhan datangkan hakim-hakim untuk memimpin mereka. Nah, hakim-hakim inilah yang membebaskan mereka. Jadi, akhirnya para musuh yang tadinya menindas mereka bisa kalahkan karena penyertaan Tuhan lewat hakim-hakim. Nah, adik-adik, umat Tuhan akhirnya hidup dengan tenang, damai, dan mereka mengasihi Tuhan. Tapi ternyata hanya selama hakim-hakim ini masih ada. Begitu hakim-hakim ini sudah meninggal dan tidak memimpin mereka lagi, aduh, mereka kembali lagi. Mereka buat kecewa Tuhan dan mereka buat marah lagi. Mereka menyembah lagi patung-patung dan Baal itu. Kasihan ya, padahal Tuhan kan sayang sama mereka tadi. Akhirnya Tuhan kecewa lagi, Tuhan marah sama mereka. Tuhan mendatangkan hukuman untuk menyadarkan umatnya ini. Karena Tuhan sayang, Tuhan gak mau umatnya ini berbuat dosa terus. Dan adik-adik, benar gak apa yang dilakukan bangsa Israel itu? Gak benar kan ya? Perbuatan mereka tidak baik. Seharusnya mereka bangga sama Tuhan yang sayang sama mereka, yang melindungi mereka, bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka gak diperbudak lagi. Harusnya mereka bangga, bukan mengecewakan Tuhan. Sekarang gimana dengan adik-adik? Siapa yang disebut umat Tuhan masa kini? Yuk kita baca Alkitab lagi. Kita baca dari 1 Petrus 2 ayat 9. Kita buka ya. 1 Petrus ada di Perjanjian Baru. Kita buka 1 Petrus 2 ayat 9. Kak Ina bacakan ya. Ada juga baca di rumah. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar
dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, dari firman Tuhan ini menyebutkan kan bahwa kita itu umat pilihan Allah. Karena kita umat pilihan Allah, harusnya kita bangga dan kita tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Gimana sih caranya, Kak, untuk mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan? Kita bangga, gimana sih caranya untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan? Yang pertama, selalu menghormati dan dengar-dengaran sama mama papa, sama orang tua. Gak boleh melawan. Yang kedua, harus sayang kakak, sayang adik, sayang semua orang di rumah. Gak boleh pilih-pilih. Dan yang ketiga, sayang sama teman-teman. Ada lagi yang keempat. Apa ya? Rajin berdoa, membaca firman Tuhan, rajin ngikutin ibadah online kayak sekarang ini. Luar biasa adik-adik. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rajin belajar. Dan tetap semangat. Meskipun kita masih belum bisa di sekolah, masih harus belajar di rumah, tapi semangat itu harus tetap ada. Karena semuanya kita juga rindu kegiatan lagi di sekolah kan. Kalau kita rajin beribadah, rajin berdoa, kita dengar-dengaran sama orang tua, itu kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus senang lihat kita. Tuhan bangga punya anak-anak Tuhan yang luar biasa. Untuk menutup ibadah hari ini, kita akan berdoa syafaat ya. Kita akan berdoa untuk bangsa negara kita. Kita akan berdoa untuk situasi saat ini, supaya kita bisa cepat kembali ke sekolah minggu. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya semua, siapkan hati, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Engkau boleh memberkati kami, memberkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa untuk kehidupan kami. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan mau kuatkan agar pandemi ini segera berlalu ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat ini, kiranya Tuhan memberikan kami kesehatan agar kami tetap dapat beribadah, kami dapat beraktivitas seperti biasanya ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk orang tua kami yang selalu mendukung kami untuk ikut ibadah online ini. Tuhan, terima kasih untuk begitu banyak berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih juga untuk adik-adik yang selalu rajin dan mendengarkan firman-Mu dengan setia. Terima kasih Tuhan, berkati semuanya. Kiranya inilah Tuhan doa kami yang boleh kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, seperti biasanya, pasti di akhir ibadah kita ada tugas. Nah, di sini kakak bakal kasih tugas, tapi gampang kok. Jadi, kalian tinggal menuliskan janji-janji kalian di kertas. Misalnya di sini, kakak kasih contoh ya. Namaku Silvana dan aku berjanji untuk rajin baca Alkitab setiap hari, selalu membantu orang tua, selalu mengucapkan terima kasih ketika dibantu orang lain.
Nah, gunanya kalian untuk mengerjakan tugas ini adalah agar kalian bisa mengingat selalu bahwa mengasihi Tuhan bisa dengan berbagai hal. Nah, kertas ini nanti kalian tempel di dinding kamar kalian masing-masing ya, biar kalian bisa selalu ingat. Nah, adik-adik jangan lupa ya, tugasnya difoto dan dikirimkan di grup WhatsApp. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, ada baiknya kita menyanyikan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Siapkan celengannya ya. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup terlepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang dalam berani bila diganti dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena Ku tahu diri menyenangkan hati. Mari kita menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Ibadah telah selesai.